Barusan kita mendengar video yang diupload oleh CNN, dan ini adalah pidato Jokowi, Bapak Jokowi yang kira-kira dipidatokan di akhir bulan September kemarin. Jadi masih fresh, kurang lebih 2-3 minggu kemarin kita baru mendengar berita ini dan mulai viral di mana-mana. Dan kita mungkin sering melihat di media sosial, kita mendengar bahwa saat ini terjadi banyak tekanan, khususnya di ekonomi, seperti itu. Dunia sedang menghadapi sebuah kengerian yang besar. Bukan hanya Indonesia, dunia sedang menghadapi masalah yang sama, kengerian yang besar. Kalau saya melihat berita, di Inggris bahkan biaya listrik sudah naik 6 kali lipat. Banyak orang berlomba-lomba menghemat, supaya apa? Supaya mereka bisa bayar tagihan listrik. Itu di Inggris, seperti itu. Dunia sedang menghadapi satu kengerian, yaitu resesi global. Dan krisis ini mulai merajalela di dunia. Kalau ini benar-benar terjadi, dampaknya akan besar dan merata untuk dunia, bukan hanya untuk Indonesia atau negara tertentu. Tetapi Bapak Jokowi menyampaikan hal ini bukan untuk menakut-nakuti rakyatnya. Atau saya mengunggah video ini dalam khotbah saya bukan untuk menakut-nakuti jemaat, oh hati-hati gini, bukan. Ini membuat kita lebih waspada. Kalau kita ngerti, pakar-pakar ekonomi melihat situasi ekonomi seperti apa, kita menjadi lebih melek. Kadang kita nggak sadar, karena kita hanya berkutat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dunia melihat sesuatu yang lebih besar, dan pakar-pakar ekonomi menilai ini sebagai sesuatu yang dikatakan Pak Jokowi mungkin 2023 gelap. Nggak ngerti kengeriannya seperti apa. Nah, sekarang kita mau lihat ayat firman Tuhan. Ya. Oke. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah kau rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ini ayatnya ada di Wahyu pasal 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Kalau kita melihat di ayat yang ke-6 dikatakan secupak gandum sedinar. Itu artinya akan ada harga-harga yang menjadi melambung tinggi. Secupak gandum sedinar gitu kan ya, 3 cupak jelai sedinar. Sedinar itu upah orang bekerja dalam 1 hari. Bekerja 1 hari hanya bisa untuk membeli secupak gandum. Makanan saja, seperti itu. Akan terjadi krisis pangan yang besar, itu yang tercatat dalam Alkitab. Kemudian di ayat yang ke-8 juga tercatat akan ada kelaparan, akan ada sampar seperti itu. Ayat ini jelas-jelas menggambarkan sesuatu kengerian yang terjadi di akhir zaman. Saya sedang tidak menghubung-hubungkan kitab Wahyu ini dengan kejadian yang sekarang kita hadapi. Saya tidak sedang menghubung-hubungkan, oh berarti saat ini sedang ada di akhir zaman ya. Saya tidak sedang menghubung-hubungkan. Tetapi yang kita tahu, apa yang tertulis dalam Wahyu pasal 6 ini pasti terjadi. Pasti terjadi karena ini firman Tuhan. Harga-harga mulai naik, terjadi kelaparan, ada penyakit sampar. Kita nggak pernah tahu penggenapannya kapan, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi bukan berarti itu tidak terjadi, itu pasti terjadi karena itu firman Tuhan. Ini sebuah rahasia yang Tuhan singkapkan. Dan kalau kita melihat atau kita mengamati hal-hal ini mulai terjadi, apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita sadar bahwa keadaan zaman sudah menuju pada akhirnya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Lalu, kalau semua kengerian ini terjadi, apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Next.
Bisa dibantu, saya nggak nyampe ini. Oke. Yang harus kita lakukan adalah survive. Tema kita hari ini survive. Artinya apa? Bertahan hidup. Kita mau belajar untuk bertahan hidup. Ya, kita bertahan hidup karena kita nggak harus menyerah dengan segala keadaan yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Kita nggak boleh menyerah. Kita harus survive. Kita akan awali satu ayat yang akan menjadi kekuatan kita dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Yang jelas ini yang ngomong bukan saya. Karena kalau saya yang ngomong, dahulu saya kecil, sekarang saya muda, saya masih belum merasa tua, seperti itu ya. Tetapi karena ayat ini bilang, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ini yang mengatakan adalah pemazmur atau Daud. Daud, seorang raja. Dan ini adalah menjadi pernyataan dari apa yang dilihat Daud semasa hidupnya. Di masa hidupnya, Daud selalu melihat penyertaan Tuhan bagi orang-orang benar. Daud selalu melihat penyertaan Tuhan bagi orang-orang benar. Tuhan gak pernah tinggalkan orang benar dan Tuhan gak pernah biarkan anak cucu dari orang-orang benar itu meminta-minta roti. Ini kita pegang teguh. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita punya janji Tuhan yang seperti ini. Mau menikmati janji Tuhan yang seperti ini? Tidak pernah ditinggalkan, anak cucu kita tidak pernah meminta-minta, mau? Next. Baca ini. Siapa yang mau hidupnya berada dalam jaminan Tuhan, ia harus menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Kan tadi ayatnya bilang, tidak sekalipun orang benar ditinggalkan Tuhan. Ayatnya nggak ngomong, tidak sekalipun orang Kristen ditinggalkan Tuhan, benar nggak? Sekarang saya mau tanya, semua yang di sini datang Kristen. Kalau kita datang sebagai orang Kristen, ulang mau jadi orang Kristen saja atau mau jadi orang benar? Mau jadi orang Kristen atau orang benar? Orang benar. Nggak ada janji Tuhan di Alkitab, orang Kristen akan begini, nggak ada. Orang benar, anak Tuhan. Dan itu berarti kalau kita menjadi orang Kristen, PR kita adalah menjadi orang benar. Kalau kita mau hidup kita ada dalam jaminan Tuhan, kita harus jadi orang benar, bukan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Yang jamin kita Tuhan, kita harus benar di hadapan Tuhan. Karena orang benar, hidupnya pasti dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara bertumbuh menjadi orang-orang yang benar, Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Bencana kelaparan yang saat ini sedang ditakutkan oleh dunia, mungkin terjadi. Mungkin saja bisa terjadi, kita nggak pernah tahu. Dan memang ini sudah terjadi di beberapa negara. Tetapi kita akan melihat, bukan di dunia yang saat ini kita hidupi, tetapi di masa lampau, di mana Alkitab juga mencatat ada bencana-bencana kelaparan atau krisis pangan yang sudah terjadi. Dan kita lihat yang pertama, next. Kita akan lihat kelaparan di zaman Abraham. Ya. Bencana kelaparan ini adalah bencana kelaparan yang pertama kali terjadi yang tercatat dalam Alkitab. Dikatakan seperti itu. Kita lihat kisahnya dalam Kejadian 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Abram tinggal di negeri Negeb. Dan saat terjadi kelaparan yang besar, krisis pangan membuat Abram harus pindah ke negeri Mesir sebagai orang asing, pendatang. Seperti itu. Jadi ceritanya Abram dan Sarai, mereka terdampak dari bencana kelaparan ini.
Sehingga mereka memutuskan pergi ke Mesir. Tetapi Abram tahu, di Mesir ada makanan. Tapi ada sebuah konsekuensi yang membahayakan nyawanya. Abram mengerti itu. Kalau mereka masuk ke Mesir, akan ada sebuah resiko besar yang harus ditanggung oleh Abram. Yaitu apa? Karena kecantikan dari Sarai, Abram tahu bahwa Sarai ini pasti akan dilirik oleh orang-orang Mesir. Dan kalau orang-orang Mesir ini tertarik sama Sarai, maka orang-orang Mesir ini akan dengan mudah menghabisi Abram. Sehingga Abram bersekongkol dengan Sarai. Istriku, bukan aku gak cinta sama kamu, tapi kita sama-sama kelaparan. Kalau kita gak masuk ke negeri Mesir, kita akan mati kelaparan. Tapi kalau kita sama-sama masuk ke negeri Mesir, dan mereka tahu kamu adalah istriku, aku akan mati di tangan mereka. Sehingga mereka memutuskan masuk ke negeri Mesir sebagai seorang kakak dan adik. Ini bukan karena Abram gak cinta sama Sarai. Ini karena kepepet. Ada resiko yang besar dan ini menunjukkan, bukan berarti itu diperbolehkan ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa kengerian kelaparan itu begitu besar. Yang dihadapi oleh Abram dan Sarai begitu besar. Kalau gak masuk mati, masuk juga mati. Abram seperti itu. Ada sebuah pilihan yang membuat Abram dilema. Nah, padahal kalau kita ingat saat Allah memanggil Abram, apa yang Allah janjikan? Pergilah dari tanahmu, pergilah ke tanah yang kujanjikan. Aku akan menjadikan engkau bapa segala bangsa, aku akan memberkati engkau. Mungkin kalau kita yang jadi Abram, kita bisa aja berpikir, Tuhan bener gak sih janjimu? Tuhan ingat tuh janjimu hari ini, jangan-jangan engkau lupa. Itu kalau kita jadi Abram kita nagih itu. Tapi Abram tidak nagih. Saya yakin Abram gak nagih karena dia dipanggil, disebut sebagai bapak orang percaya. Kita akan lihat kisah selanjutnya dalam Kejadian 12 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Maksudnya Sarai. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Kita lihat saat Abram dan Sarai masuk, wah Firaun tertarik sama Sarai. Dan ketertarikannya itu membuat Firaun berbaik hati sama Abram. Dikasih semua, harta-harta, hewan ternak, budak dikasih semua. Sehingga Abram datang sebagai orang asing dan dia bisa berkelimpahan di negeri Mesir. Seperti itu. Tetapi Tuhan gak diem saja, bukan berarti tukar tambah dengan istrinya enggak. Kita lihat ayat yang ke-17, Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Jadi Firaun dan seisi istananya kena tulah karena apa? Karena istri Abram, Sarai, ada di istana itu. Memang cara yang Abram lakukan ini salah Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan, kita lihat Tuhan kita, gak pernah sekalipun dia ingkar janji, amin. Tuhan gak pernah ingkar janji. Di Mesir, Tuhan tidak hanya membebaskan Abram dan Sarai dari bencana kelaparan. Tetapi Abram dan Sarai, keluarganya juga diselamatkan oleh Tuhan. Abram datang sebagai orang asing, berjuang melawan kelaparan. Tapi janji Tuhan membuat Abram bisa keluar dari Mesir dengan segala kelimpahan. Kita lihat, ya ini, ya betul. Janji Tuhan membuat Abram bisa survive. Kita hari ini belajar tentang survive. Dan kita tahu hal pertama yang membuat kita survive adalah apa? Janji Tuhan. Pegang janji Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat kita bisa bertahan, amin. Berikutnya kita akan lihat kelaparan yang terjadi di zaman Ishak. Ini kelaparan kedua, kelaparan yang berbeda dengan yang terjadi pada zaman Abram. Seperti itu ya. Tetapi baik Abram maupun Ishak, Ishak ini anaknya, Abram maupun Ishak sama-sama mengalami bencana kelaparan. Kita lihat kisahnya dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 2. Maka timbullah kelaparan di negeri itu
Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi ceritanya Ishak, ya mirip-mirip lah dengan Abraham ayahnya, sama-sama mengalami bencana kelaparan. Abraham dan Sarai istrinya, Ishak dan Ribka juga istrinya. Jadi di zaman yang berbeda tetapi kisahnya serupa. Ishak dan Ribka istrinya pun harus mengalami bencana kelaparan. Dan mereka juga mengungsi ke negeri orang lain sebagai orang asing. Kalau Abraham dan Sarai mengungsi ke negeri Mesir, bangsa Mesir, kali ini Tuhan melarang Ishak dan Ribka untuk ada di negeri Mesir. Gak boleh pergi ke Mesir, disuruh pergi ke Gerar. Pergi aja ke Gerar, di situ negeri yang aku tunjukkan untukmu. Dan Ishak nurut. Dia gak bilang dari pengalaman papahnya, kalau pengalaman papaku nih, kelaparan, lari ke Mesir selamat. Dan orang tahu kalau aku anaknya Abraham pasti mereka akan segan. Ishak gak berpikir seperti itu. Ishak nurut sama Tuhan. Pergi ke Gerar. Dia pergi ke Gerar. Gak ngikutin jejak ayahnya. Tapi ngikutin jejak Tuhan. Kita lihat kisah selanjutnya bagaimana Allah memelihara Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Kita lihat penyertaan Allah atas Ishak di negeri orang lain, di negeri Gerar. Ishak walaupun tinggal sebagai orang asing, tetapi Allah memberkati Ishak sampai dia menjadi kaya, kian kaya, sangat kaya, bahkan lebih kaya daripada penduduk setempat. Next. Saya bicara ini bukan tentang kaya atau tidak. Menjadi anak Tuhan bukan soal kaya atau tidak. Tetapi menjadi anak Tuhan itu punya jaminan berkat Tuhan. Amin. Patokan kita bukan kaya atau enggak, bukan. Kalau kaya atau tidak itu untuk kita. Tapi kalau Tuhan berkat, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ishak menabur dan di tahun itu juga dia dapat hasil 100 kali lipat. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara yang bekerja, yang profesional, yang mungkin bisa mengelola keuangan dengan baik. Kerja apa yang dalam 1 tahun bisa kembali 100 kali lipat? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Yang bisa mungkin high risk, high return, mungkin kripto. Kalau pas meledak mungkin bisa. Tapi gak pernah saya mendapati 1 tahun 100 kali lipat. Gak tahu saya, 1000%. Gak tahu, gak habis pikir saya. Gak sampai sebulan mungkin dia BEP. Gak ngerti gimana. Tapi berkat Tuhan membuat Ishak bisa survive. Dan ini menimbulkan kecemburuan bagi orang-orang Filistin. Ada kecemburuan dari orang-orang Filistin saat melihat orang asing ini diberkati. Siapa sih ini? Kok jadi kaya banget? Kok jadi semakin berkuasa? Udah keluar aja dari tanah ini. Sumur-sumurnya yang selama ini dipakai untuk memberi makan minum hewan ternaknya ditutup semua. Sumur-sumur itu berkat Tuhan. Dan manusia atau orang Filistin ini, orang-orang Gerar, berusaha menutup sumur-sumur itu. Tapi lihat, kalau Bapak Ibu Saudara baca di kisah-kisah selanjutnya, Bapak Ibu Saudara akan menemukan sumur ini ditutup, Tuhan bukakan sumur lain. Sumur berikutnya ditutup, Tuhan bukakan lagi sumur lain. Ini ada pertengkaran, pergi lagi dia ngalah, dibukakan sumur lain yang namanya Rehobot. Di situ nggak ada pertengkaran. Indah sekali. Di sini kita melihat, walaupun manusia berusaha menutup berkat kita,
Tuhan gak kekurangan cara untuk membuka berkat bagi kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Selalu ada sumur-sumur berkat yang Tuhan bisa bukakan untuk Ishak. Dan berkat Tuhan itu membuat Ishak bisa survive. Yang pertama tadi, Abram bisa survive karena apa? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Janji Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Ishak bisa survive karena apa? Berkat Tuhan. Katakan itu, Tuhan berkati aku. Tuhan berkati aku. Yang ketiga, kita akan lihat tentang kelaparan yang terjadi di zaman Yusuf. Seperti yang dialami oleh leluhurnya, jadi kisahnya seperti itu ya. Abram punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak Yakub, Esau gitu kan ya. Kemudian dari Yakub ada anak 12 dan salah satunya adalah Yusuf. 12 laki-laki ya seperti itu. 12 laki-laki dan salah satunya adalah Yusuf seperti itu. Jadi Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf semua mengalami situasi yang sama, yaitu apa? Bencana kelaparan. Jadi pada saat Yusuf ini kisahnya barengan dengan Yakub. Jadi saat Yusuf lapar itu Yakub juga masih hidup seperti itu ya. Tetapi karena kisah ini lebih fokus kepada Yusuf, makanya saya angkat kelaparan di zaman Yusuf. Kita lihat kisah ini bermula dari mimpi Firaun. Jadi Firaun punya dua mimpi yang aneh dan dia mulai menceritakan kepada Yusuf. Belum sampai di sini. Ya, terima kasih. Jadi Firaun punya dua mimpi yang aneh dan dia mulai bercerita sama Yusuf. Jadi singkat cerita dia menceritakan kepada Yusuf. Saya nggak cerita panjang bagaimana kisah roller coaster Yusuf, mulai dia di sumur, mulai dia ada di rumah Potifar dan lain sebagainya. Saya sudah pernah bahas itu tentang penyertaan Tuhan segala musim. Tetapi kita akan lihat satu titik di mana Firaun akhirnya menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dan kira-kira cerita mimpinya seperti ini. Satu saat Firaun sedang berdiri di samping sungai Nil. Dan di situ tiba-tiba muncullah 7 lembu dari sungai Nil. 7 lembu ini baik, kelihatan seger, gemuk gitu kan ya. Pokoknya dilihat itu menyenangkan. Bagi yang pernah main Harvest Moon mungkin sapi-sapinya mirip sapinya Harvest Moon gitu ya. Bagi yang teman-teman saya dan yang pernah main tapi yang nggak ngerti ya intinya sapinya seger gitu kan ya. Mungkin Wagyu kali ya atau apalah nggak pernah tahu saya. Seger dipijit terus atau apa. Yang jelas lembunya sangat segar. Kemudian muncul juga 7 lembu berikutnya yang kacau. Dilihat nggak enak, kurus kering, kulitnya kusam, nggak pakai skincare dan juga buruk rupa. Dan tiba-tiba saja 7 lembu yang buruk rupa ini makan 7 lembu yang bagus, yang baik, yang seger. Logikanya kalau lembu yang kurus makan, dia jadi kenyang, dia jadi gemuk. Dan lembu ini harusnya nyanyi, bajuku dulu enggak begini, gini kan ya. Tapi enggak. Setelah makan lembu yang sehat, ternyata lembu ini tetap buruk rupa. Dan itu menganehkan bagi Firaun. Apa sih ini artinya? Itu mimpi yang pertama. Kemudian dia juga menceritakan mimpinya yang kedua. Dia melihat 7 bulir gandum yang baik, yang seger. Kemudian muncul juga 7 bulir gandum yang jelek, yang layu. Dan mirip 7 bulir gandum yang layu ini juga makan 7 bulir gandum yang seger. Dia cerita sama Yusuf. Dan Yusuf mulai cerita. Dengan roh Allah yang ada di dalam dirinya, Yusuf mendapat arti dari mimpi ini. Tuanku Firaun, artinya 7 lembu ini baik yang seger ataupun yang kurus, kering, buruk rupa, itu adalah 7 tahun. Demikian juga dengan bulir gandum, yang baik maupun yang kurus, yang layu ini, semua bicara tentang 7 tahun. Sedangkan kalau kita melihat lembu yang baik dan gandum yang baik, itu bicara 7 tahun kelimpahan yang akan terjadi di tanah Mesir. Sedangkan 7 lembu yang buruk rupa dan 7 bulir gandum yang buruk ini, yang layu, itu sedang berbicara tentang 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir yang begitu dahsyat, yang gak pernah terjadi, sehingga saat kelaparan itu selesai, seolah-olah kelimpahan 7 tahun sebelumnya itu gak pernah ada. Habis bersih.
Ngeri banget. Ngeri banget. Itu kira-kira mimpi dari Firaun dan bagaimana Yusuf mendapat pengertian dari Roh Allah untuk mengartikannya. Yusuf menjelaskan akan ada 7 kelimpahan yang kemudian diikuti oleh 7 tahun kelaparan yang dahsyat. 7 tahun kelimpahan diikuti dengan 7 tahun kelaparan yang dahsyat. Kita lihat kisah selanjutnya dalam Kejadian pasal 41 ayat 34 sampai 36. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Lanjut. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Luar biasa, luar biasa. Saya kagum sama Yusuf. Dia nggak hanya penuh Roh Allah sehingga bisa mengartikan mimpi. Tapi Yusuf penuh dengan hikmat Allah sehingga dia bisa memberikan solusi untuk persoalan yang ada di tanah Mesir ini. Seorang asing dipercaya menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Gak ada yang lebih bagus dari Yusuf. Yang lebih mahal banyak, gitu ya. Gak ada yang lebih bagus dari Yusuf. Yusuf terpilih dari sekian banyak orang-orang di Mesir untuk mengelola bangsa Mesir. Sehingga mereka tidak binasa karena kelaparan itu. Yusuf berhasil mengatur segala sesuatu dengan baik. Kita lihat keadaan Mesir setelah alami 7 tahun kelaparan. Dalam Kejadian pasal 41 ayat 53 sampai 54. Ini lanjutannya. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada apa? Ada roti. Ada roti. Di seluruh negeri ada kelaparan. Seluruh negara ada kelaparan. Tetapi di negeri Mesir ada roti. Luar biasa. Bagaimana mungkin kelaparannya global loh. Tetapi Mesir tidak alami kelaparan. Next. Nah, hikmat Tuhan memampukan Yusuf untuk melakukan pengelolaan dengan baik. Hikmat yang membuat Yusuf bisa melakukan pengelolaan dengan baik. Saya mau tanya, Abram, Ishak, Yusuf sama-sama alami kelaparan. Tahu nggak bedanya antara ketiga kisah ini? Abram, Ishak, dan Yusuf. Abram ngalamin kelaparan kan? Dia pergi ke negeri Mesir. Ishak ngalamin kelaparan, pergi ke Gerar, ke negeri orang Filistin. Benar? Yusuf di Mesir ada kelaparan juga. Pergi nggak dia? Ngalamin kelaparan nggak dia? Enggak. Karena di seluruh negeri Mesir ada apa? Ada roti. Bencananya tetap terjadi baik di zamannya Abraham, di zamannya Ishak maupun di zamannya Yusuf. Tetapi dari ketiga tokoh ini semua memang survive, Abraham survive karena janji Tuhan, Ishak survive karena berkat Tuhan. Tetapi Yusuf dia nggak sampai ngalamin seperti Abraham dan Ishak. Abraham dan Ishak harus pergi kelaparan, ketakutan, enggak. Ini luar biasa. Di antara ketiganya hanya Yusuf yang tidak terkendala karena bencana. Kenapa bisa terjadi? Karena Yusuf punya manajemen yang baik. Yusuf punya manajemen yang baik. Di sini kita belajar, kalau pengelolaan kita baik, kita bisa mengantisipasi masalah-masalah yang ada di depan. Benar? Kalau kita punya pengelolaan yang pintar, kita bisa mengantisipasi. Dan untuk bisa mengelola itu kita perlu apa? Kita perlu yang namanya hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan tadi kita sudah lihat, Yusuf punya hikmat Tuhan, sehingga hikmat orang-orang Mesir gak ada apa-apanya.
Yusuf punya hikmat Tuhan dan itu yang membuat dia bisa mengelola dengan baik. Hikmat inilah yang kita perlukan saat ini. Kalau kita punya hikmat Tuhan yang seperti yang Yusuf miliki, saya yakin kita juga akan bisa melakukan pengelolaan dengan baik. Dalam menghadapi resesi yang mungkin terjadi, kita bisa belajar dari cara Yusuf melakukan pengelolaan. Kita lihat 3 langkah pengelolaan Yusuf. Yang pertama, next, mengumpulkan hasil panen. Benar? Yusuf mulai kumpulkan, ayo kumpulkan semua. Masing-masing tanah harus kasih setor 1/5 seperti itu. Kemudian setelah Yusuf kumpulkan, apa yang terjadi? Apakah dihabiskan? Next. Enggak dihabiskan. Yusuf menyimpan hasil panen, menimbun, bahkan saat mulai dihitung akhirnya berhenti dihitung. Karena apa? Karena enggak bisa dihitung lagi. Alkitab catat seperti itu, saya ringkaskan buat Bapak Ibu Saudara. Yusuf mengumpulkan, kemudian dia menyimpan. Dan terakhir, dia mengatur pengeluaran. Saat simpanan Yusuf menjadi melimpah, dia enggak foya-foya, ayo siapa yang mau makan, enggak. Dia kelola pengeluarannya dengan baik. Dia kelola, tidak boleh boros. Bahkan itu dijual satu persatu, ditakar, sampai saat orang-orang Mesir kelaparan, mereka beli pada Yusuf. Negara-negara lain mulai kelaparan, datang sama Yusuf, beli sama Yusuf. Ini 3 step yang Yusuf lakukan dalam mengelola negara Mesir saat menghadapi bencana kelaparan. Nah, Tuhan kita itu sumber hikmat. Tuhan kita itu sumber hikmat. Kita juga perlu hikmat Tuhan itu. Yang jadi masalah, kalau kita sebagai anak Tuhan nggak punya hikmat dari Tuhan, yang salah bukan Tuhannya, tapi kitanya. Kalau kita nggak punya hikmat Tuhan, ayo koreksi. Yang salah itu kita, bukan Tuhan. Kita bisa menerapkan 3 langkah pengelolaan Yusuf juga dalam pengelolaan keuangan kita. Next. Hasilkan pemasukan. Hasilkan pemasukan, jadi lebih kreatif, jadi lebih inovatif. Saat zaman bergerak menjadi digital, belajarlah mengerti tentang teknologi itu. Belajarlah bersaing di tempat pasar yang baru, Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa kita berkaca dulu aku sukses seperti ini, enggak. Tuhan selalu menuntun tepat dengan caranya. Abraham sukses di Mesir, tetapi Tuhan bawa Ishak di Gerar, bukan di Mesir. Dan Yusuf beda lagi, Yusuf diberikan hikmat untuk mengelola lebih lagi, sehingga Yusuf nggak sampai mengalami masalah. Ini yang pertama, hasilkan pemasukan. Yang kedua, kelola keuanganmu. Kelola. Harus ada saving seperti itu. Saving. Untuk dana darurat, bisa 3 atau 6 bulan dan lain sebagainya. Kita belajar. Di YouTube sangat banyak bagaimana kita bisa belajar membangun keekonomian kita. Simpan dana darurat. Bagaimana mau menyimpan dana darurat? Pemasukan aja kurang. Kalau pemasukan kita sejumlah X, sedangkan pengeluaran kita lebih besar, kita nggak akan bisa menekan pengeluaran. Pengeluaran itu akan selalu ada. Yang harus kita lakukan adalah tambah income-mu. Minta Tuhan kasih hikmat, Tuhan aku harus bekerja sebagai apa lagi? Aku harus menghasilkan uang seperti apa lagi? Aku tahu aku diberkati Tuhan. Aku tahu ada janji Tuhan. Aku tahu hikmat Tuhan menyertai aku. Kasih Tuhan, kasih aku pengetahuan supaya aku bisa lebih produktif lagi. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita bisa saving untuk diri kita. Dan next, yang terakhir. Awasi pengeluaran kita. Jangan buang untuk hal-hal yang gak pakai. Jangan buang untuk hal-hal yang sekedar gengsi kita, bukan. Sesuaikan pengeluaranmu dengan apa yang sedang kamu terima saat ini. Jangan dengan standar orang lain. Itu yang akan membuat kita bisa sukses, bisa survive seperti Yusuf. Kita kelola di awal sehingga saat terjadi sesuatu di depan kita udah siap. Belajar. Hikmat Tuhan membuat Yusuf bisa survive. Ya. Ada 3 hal. Yang pertama, berkat Tuhan itu membuat Abraham sukses, survive. Kemudian janji Tuhan membuat Ishak survive. Dan yang ketiga, hikmat Tuhan membuat Yusuf survive.
Di bagian terakhir saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari semut. Semut ini kecil, seringkali kita remehkan, tetapi Alkitab mencatat. Dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kenapa kita harus belajar kepada semut? Ternyata semut punya sisi positif yang bisa kita lihat. Semut tahu bahwa dia harus menyediakan roti pada musim panas. Harus mengumpulkan makanan pada waktu panen. Kenapa? Karena saat hujan tiba, gak ada kesempatan bagi si semut itu untuk kumpulin panen. Gak ada. Dia harus bersembunyi di sarangnya, dia bangun, sehingga dia tinggal menikmati makanannya. Bandingkan dengan ayat ini, Amsal 10 ayat yang ke-5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi, ada hikmat di situ. Tetapi siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Ini seorang pemalas yang tidur pada saat panen. Bagaimana orang bisa tidur saat panen? Orang ini juga tidur pada saat menabur, benar? Orang yang tidur saat panen adalah orang yang menabur saat tidur juga pada saat menabur. Kalau nggak menabur dia nggak menuai. Tetapi orang yang menabur nggak tidur, dia juga akan panen, dia akan sibuk dengan panennya. Dan orang yang mengumpulkan makanan pada musim panas itu adalah orang-orang yang punya hikmat Tuhan. Mungkin saja keadaan buruk bisa terjadi di hari-hari ke depan. Kita nggak pernah tahu parahnya bakal seperti apa. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Tapi saya menyampaikan hal ini untuk kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan ada jaminan untuk kita bisa survive. Kalau kita punya berkat Tuhan, janji Tuhan dan hikmat Tuhan. Next. Sebelum ini ada. Oke, salah satu bukti kita bertanggung jawab terhadap Tuhan adalah dengan menjadi orang yang produktif. Ini saya tambahkan, kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab kalau kita produktif. Jadi kalau kita nggak produktif sama diri kita, itu artinya saat kita diberi hidup sama Tuhan, kita sembarangan. Dan kita nggak bertanggung jawab sama Tuhan loh. Next lagi. Ya. Ini yang membuat kita bisa survive. Hal-hal ini harus kita perhatikan. Yang pertama adalah janji Tuhan. Kita tahu janji Tuhan membuat Abraham bisa survive karena apa? Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Berikutnya hal yang bisa membuat kita survive adalah berkat Tuhan. Kenapa kita harus punya berkat dari Tuhan? Ya ini, berkat Tuhan tidak bisa ditutup oleh manusia. Manusia berusaha tutup, tapi kalau Tuhan buka, nggak ada yang bisa nutup. Amin. Next. Yang berikutnya kita perlu hikmat Tuhan. Kenapa? Karena hikmat Tuhan itu melebihi hikmat dunia. Dunia bisa kasih banyak cara. Kita bisa belajar dari YouTube seperti yang saya katakan tadi. Tapi hikmat Tuhan mengalahkan segala-galanya. Kita perlu investasi leher ke atas belajar, tapi jangan tinggalkan hikmat Tuhan. Harus berbarengan. Dan yang terakhir, tanggung jawab kita. 3 hal dari Tuhan, 1 hal bagian kita. Tanggung jawab. 3 hal ini janji Tuhan, berkat Tuhan, hikmat Tuhan, ini privilege anak-anak Tuhan. Ini privilege, hak istimewa. Tapi tanggung jawab itulah yang membuat kita bisa menikmati privilege dari Tuhan. Kalau kita nggak bertanggung jawab sama hidup kita, Tuhan udah sediakan nih berkatnya, hikmatnya, Tuhan udah berjanji. Tapi Tuhan nggak kasih kalau kita nggak bertanggung jawab. Ingat hamba yang punya 1 talenta yang cuma dikubur, Tuhan nggak tambahkan apa-apa. Tuhan cari orang yang mau bekerja. Tuhan cari orang-orang yang bertanggung jawab. Slide terakhir. Pegang ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut. Tidak sekalipun orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Dari sini kita ngerti, kalau di depan ada bencana yang besar, kalau mungkin di depan ada kengerian yang besar, kita nggak sedang berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai engkau, ada Tuhan yang sanggup memberkati engkau, ada Tuhan yang sudah mempunyai janjinya yang tidak pernah dia ingkari, ada Tuhan yang memberikan hikmat.
Dan itu akan membuat kita bisa survive.